Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, kita pada malam hari ini telah sampai pada sesi yang terakhir pembabaran Arya Pariyasana Sutta. Dan sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Arya Pariyasana Sutta ini terdapat dalam Majjhima Nikaya dan merupakan sutta yang cukup panjang. Namun bukan sutta yang sangat panjang, tapi cukup panjang saja. Dan itu dibabarkan oleh Sang Buddha kepada para bhikkhu yang memang sudah lama merindukan, sudah lama mengharapkan wejangan nasihat dari Sang Buddha. Boleh dikatakan bahwa nasihat Sang Buddha yang utuh kepada para bhikkhu dalam sutta ini hanya terdapat di bagian terakhir dan juga sebagian di bagian awal. Sementara di tengah-tengahnya itu diisi dengan cerita tentang biografi atau cerita kehidupan Sang Buddha dalam perjuangannya untuk mencari apa yang layak dicari oleh umat manusia, dalam rangka mencari obat, solusi yang bisa memicu timbulnya kedamaian batin. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara semua, dalam pencariannya untuk menemukan obat kelahiran, usia tua, sakit, dan kematian, perlu jatuh dan bangun. Pangeran Siddhartha yang telah memutuskan menjadi pertapa tidak langsung sukses. Dia perlu berjuang dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam teknik, dengan berbagai macam metode. Kalau pada hari ini ibu bapak dan saudara semuanya bisa menikmati Dhamma, kalau pada hari ini ibu bapak dan saudara semuanya bisa praktek dengan mudah, semua itu telah disediakan dengan baik. Semua itu telah tersedia dan ibu bapak dan saudara semuanya tinggal mempraktikkannya. Dulu ketika pertama kali mencari solusi, pertama kali mencari jawaban, pertapa Siddhartha harus hidup dengan segala macam cara, bahkan diceritakan semua dagingnya itu habis, tinggal kulit yang membalut tulang. Oleh karena itu, kalau ibu bapak dan saudara semuanya lihat patung-patung pertapa Siddhartha ketika sedang menyiksa diri, patungnya itu kurus kering. Kalau sudah seperti ini sih dibuat sedemikian rupa, seproporsional mungkin sehingga tampak menyenangkan. Tetapi kalau ibu bapak dan saudara semuanya melihat patung pertapa Siddhartha ketika dia masih menyiksa diri, di situ terlihat dengan jelas bahwa yang tersisa itu hanyalah kulit pembalut tulang.
Dia harus berjuang sedemikian rupa, berjuang keras, berjuang dengan sungguh-sungguh, barulah bisa menemukannya. Ajaran yang telah sedemikian rupa diperjuangkan, ajaran yang sedemikian rupa telah diusahakan, tentu akan sangat disayangkan kalau kemudian sekarang sudah ada di depan ibu bapak dan saudara semuanya tidak dipraktikkan dengan baik. Akan sangat disayangkan kalau kemudian ibu bapak dan saudara semuanya tidak punya keyakinan juga. Akan sangat disayangkan kalau kemudian ibu bapak dan saudara semuanya mengabaikan begitu saja apa yang telah diwariskan oleh Sang Buddha. Umat Buddha seringkali memiliki berbagai macam argumen, berbagai macam alasan untuk tidak praktek dengan serius, untuk tidak praktek dengan baik. Macam-macam alasannya. Nah, oleh karena itulah ibu bapak dan saudara semuanya, Dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha ini sudah ada di depan kita, sudah diwariskan kepada kita. Kita tinggal mempraktekkannya. Alasan yang sering dipakai apa? Sang Buddha itu sudah lama parinibbana, sekarang tidak ada orang yang mampu untuk mencapai kesucian. Sang Buddha telah lama parinibbana, sekarang Dhamma itu sudah tidak murni. Itu yang seringkali dipakai sebagai argumen. Namun kalau ibu bapak dan saudara semuanya memperhatikan dengan cermat, mengamati dengan teliti, membaca dengan baik, dengan jelas Sang Buddha itu mengatakan, setelah nanti saya parinibbana, setelah nanti saya wafat, Dhamma dan Vinaya itulah yang kemudian akan menjadi guru bagi kalian semuanya. Kalau ibu bapak dan saudara-saudara semuanya tidak yakin terhadap para biku, terhadap para samanera, terhadap siapapun yang mengajarkan Dhamma, Tipitaka itu masih betul. Tipitaka masih bisa dipelajari dengan baik, Tipitaka masih dibaca dengan komplit. Ibu bapak dan saudara semuanya masih bisa membaca seluruh ajaran Sang Buddha dengan baik. Ibu bapak dan saudara semuanya masih bisa mempelajarinya dari A sampai Z. Semuanya itu ada. Dan itulah yang menjadi guru, yang menjadi panutan, yang menjadi fondasi bagi ibu bapak dan saudara semuanya untuk praktek. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, sebenarnya pada awalnya Sang Buddha itu juga enggan untuk membabarkan Dhamma. Beliau merasa bahwa Dhamma ini akan sulit dipahami oleh mereka yang diliputi oleh keserakahan dan kebencian begitu kuat. Nah, oleh karena itu kalau ibu bapak dan saudara-saudara semuanya merasa sulit untuk praktek, merasa tidak mampu untuk praktek, itu adalah bentuk pengakuan bahwa ibu bapak dan saudara semuanya memiliki keserakahan dan kebencian yang begitu kuat. Namun sekali lagi saya sampaikan bahwa sehebat apapun keserakahan maupun kebencian atau segala bentuk kotoran batin yang ada dalam diri ibu bapak dan saudara semuanya, itu hanyalah persepsi yang telah ibu bapak dan saudara semuanya bentuk selama ini. Dan apapun kotoran batin yang kita miliki, kita bentuk, kita warisi selama ini, semua itu hanyalah halusinasi. Semua itu hanyalah imajinasi kita belaka. Tidak lebih dari itu. Yang namanya kotoran batin itu tidak ada kalau tidak kita pikirkan. Yang namanya kotoran batin itu tidak akan kelihatan nyata kalau tidak kita pikirkan. Tetapi karena kita memikirkannya, kita menganggap semua itu sebagai suatu kenyataan, akhirnya kotoran batin itu benar-benar kelihatan menjadi belenggu di hadapan kita.
menjadi suatu fenomena yang jelas-jelas ada di depan kita. Dan kita merasa tidak sanggup untuk mematahkannya. Kita merasa tidak sanggup untuk menghancurkannya. Padahal itu hanyalah halusinasi, hanya imajinasi. Kalau ibu bapak dan saudara semuanya berjalan di aspal. Kalau kita berjalan di aspal, kemudian di depan kita itu tidak ada mobil. Ketika kita memandang jauh ke depan, seolah di depan itu ada air. Seolah di depan itu ada genangan air. Begitu kita sampai di sana, airnya tidak ada. Ini hanyalah fata morgana. Ini hanyalah tipuan mata kita. Yang terbentuk sesaat. Demikian juga kalau ibu bapak dan saudara semuanya berjalan di padang pasir. Ibu bapak dan saudara semuanya juga ketika melihat ke arah yang jauh, seolah di situ kita melihat genangan air juga. Begitu kita datangi, tidak ada airnya. Kotoran batin yang kita anggap sebagai belenggu, kotoran batin yang kita anggap sebagai rintangan, itu kelihatan nyata kalau ibu bapak dan saudara semuanya lihat dari kejauhan. Akan kelihatan sangat solid, akan kelihatan sangat nyata begitu. Kalau ibu bapak dan saudara semuanya melihatnya tidak dari dekat. Tapi begitu ibu bapak dan saudara semuanya melihat dari dekat, melihat secara langsung, yang disebut kotoran batin itu pun hanya imajinasi kita. Tidak ada sama sekali. Bukan sesuatu yang nyata juga. Apapun itu bentuknya, apakah itu kebencian, keserakahan, ataukah apa saja, rasa suka, tidak suka, kemelekatan yang kita anggap hebat, begitu kita masuk, begitu kita dekat, tidak akan nyata. Semua itu hanya akan tampak nyata kalau kita itu melihatnya dari jarak yang jauh. Persis seperti fata morgana yang kelihatan nyata, kelihatan jelas. Tapi begitu kita dekati, tidak ada sama sekali. Ibu bapak dan saudara-saudara semuanya ditipu sendiri, ditipu oleh yang namanya kotoran batin itu. Tapi ibu bapak dan saudara semuanya membanggakan, wah kotoran batinku begitu besar, kotoran batinku begitu luar biasa, saya tidak mungkin sanggup untuk mematahkannya dalam kehidupan ini. Itulah yang terjadi. Itulah yang kemudian ibu bapak dan saudara semuanya banggakan setiap waktunya. Itulah yang kemudian ibu bapak dan saudara semuanya keluarkan setiap waktunya. Padahal semua itu hanyalah fata morgana dalam kehidupan kita. Kemelekatan dalam bentuk apapun, apakah itu keluarga, apakah itu benda, apakah itu rasa kenyamanan dan apapun, semua itu juga tak ada upahnya seperti fata morgana. Begitu didatangi, begitu dilihat, begitu diamati, tidak ada. Tidak nyata. Karena semua itu hanyalah halusinasi. Persepsi yang telah kita bentuk, dan begitu kita masuk di sana, kosong semuanya. Oleh karena itulah Sang Buddha mengatakan bahwa mengungkapkan konsep sunyata. Sunya itu artinya kosong, tidak ada sama sekali. Yang namanya kotoran batin itu terbentuk karena adanya kondisi. Yang namanya kotoran batin
itu muncul karena kondisi-kondisinya cukup. Kalau kondisinya cukup, tidak akan muncul. Dalam berbagai sutta itu dijelaskan, Patijak rupeja upajati cakuwinyanang tinang sanggati paso pasa pacaya wedana yang wedetik tang sanjanati yang sanjanati tang witaketi yang witaketi tang papan ceti yang papan ceti tato nidanang puri sang papan casangka samuda caranti atita anagata pacupan Yesu cakuwin Yesu. Sebenarnya ini kalimat ini menjelaskan secara lengkap bagaimana proses persepsi itu terjadi. Bagaimana kotoran batin itu terbentuk. Patijak rupeja upajati cakuwinyana, dengan tergantung pada mata dan bentuk timbullah kesadaran mata. Tinang sanggati paso berkumpulnya ketiga hal tersebut, itulah yang disebut sebagai kontak. Pasa pacaya wedana, dengan adanya kontak timbullah perasaan. Perasaan menyenangkan, tidak menyenangkan maupun netral. Nah, yang namanya perasaan ini itu juga masih dimiliki oleh orang biasa, oleh orang yang sudah mencapai kesucian dari tingkat sotapanna sampai anagami, juga dimiliki oleh para arahat yang sepenuhnya sudah terbebaskan. Oleh karena itu jangan berpikir bahwa arahat itu tidak mengalami perasaan yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu jangan berpikir bahwa arahat tidak mengalami perasaan yang menyenangkan. Atau ibu bapak dan saudara semuanya berpikir bahwa perasaan itu flat terus. Tidak. Sekalipun arahat itu masih mengalami tiga perasaan ini, sama seperti ibu bapak dan saudara semuanya. Namun ketika perasaan ini muncul, inilah yang menjadi kunci kemudian. Mereka tidak terobsesi, sementara ibu bapak dan saudara semuanya melanjutkan tinang sanggati paso pasa pacawedana yang wedeti tang sanjanati. Ketika perasaan itu muncul, kemudian kita cerap, kita olah, kita pikirkan, dan kemudian kita terobsesi. Begitu ibu bapak dan saudara semuanya melihat benda yang bagus. Sebenarnya benda ini sifatnya netral. Sebagus apapun itu, yang namanya benda itu sifatnya netral. Tidak ada benda yang namanya bagus, tidak ada yang namanya benda itu kelihatan jelek. Baik dan buruk, nilainya itu sangat netral sebenarnya. Tetapi kemudian persepsi kita itulah nanti yang akan menentukannya. Seberapa baiknya, seberapa juga buruknya. Bagi ibu bapak dan saudara semuanya, begitu datang ke wihara begini, mungkin kelihatan biasa-biasa saja. Kalau datang ke wihara lain, kelihatan jauh lebih mewah. Tetapi coba kita panggil orang lain yang mungkin tidak pernah datang kemari. Begitu dia datang kemari, melihat wihara ini sangat bagus, melihat wihara ini sangat indah, melihat wihara ini begitu luar biasa. Wiharanya netral, persepsi kita yang kemudian akan menentukan ini baik atau buruk, ini indah atau jelek. Nah, oleh karena itulah ibu bapak dan saudara semuanya, ketika perasaan muncul, timbullah persepsi. Dengan adanya persepsi itulah kemudian kita berpikir. Kalau kita pikirkan terus-menerus, akhirnya itu akan membuat kita terobsesi. Obsesi inilah yang kemudian akan menghubungkan kita antara masa lampau, sekarang, dan yang akan datang. Misalnya, begitu ibu bapak dan saudara semuanya dalam retreat ini
merasa kurang nyaman dengan saya, merasa kurang enak dengan bimbingan yang saya berikan, merasa kurang cocok dengan apa yang saya sampaikan. Begitu suatu ketika di masa yang akan datang, ibu bapak dan saudara semuanya bertemu saya lagi, ingatan ibu bapak dan saudara semuanya yang terjadi pada saat retreat ini akan muncul kembali. Wah, Saudara Damasiri ini kalau bimbing tidak enak. Wah, Damasiri ini kalau bimbing kurang nyaman. Saya merasa kurang cocok. Inilah yang disebut sebagai obsesi. Bagaimana obsesi kita menghubungkan diri kita antara yang lampau dengan yang akan datang dan juga masa saat ini. Atau kalau dalam retreat ini ibu bapak dan saudara semuanya merasa nyaman, merasa enak, merasa ada kemajuan dalam praktek, ibu bapak dan saudara semuanya begitu bertemu saya merasa nyaman, merasa senang, merasa terbantu. Nah, ini sebenarnya apa yang saya sampaikan itu sifatnya netral, tidak ada baik juga tidak ada buruknya. Tetapi yang kemudian menilai dan menentukan itu adalah persepsi ibu bapak dan saudara semuanya. Sejauh mana ibu bapak dan saudara semuanya mempersepsikan, sejauh itulah kemudian nilai-nilai yang akan terkandung. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, Sang Buddha enggan untuk mengajarkan Dhamma, enggan untuk membabarkan apa yang telah beliau temukan, karena sulitnya untuk mengomunikasikan apa yang telah beliau temukan kepada masyarakat umum, untuk menyampaikan secara lugas, menyampaikan secara nyata. Karena apa yang disampaikan oleh Sang Buddha itu sebenarnya belum pernah disampaikan oleh para pertapa dan guru-guru agama sebelumnya. Nah, oleh karena itulah kalau dalam sutta-sutta dijelaskan bahwa apapun yang beliau ajarkan itu adalah sesuatu yang baru. Apapun yang beliau ajarkan itu belum pernah diajarkan sebelumnya. Ini adalah penemuan yang baru. Nah, ketika penemuan-penemuan baru ini semuanya bertentangan dengan apa yang ada di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, ketika seseorang itu menjadi sotapanna, sotapana itu kan artinya berasal dari kata sota dan pana. Sota itu sebenarnya arus, pana itu melawan sebenarnya. Oleh karena itu seringkali istilah sotapana itu diterjemahkan sebagai stream winner, pemenang arus. Ini bisa terjadi karena mereka yang telah memenangkan perjuangan dan mencapai tingkat kesucian pertama, persepsinya itu berbeda dari orang normal. Persepsinya itu tidak sama lagi seperti orang biasa. Nah, itulah mengapa kemudian disebut menyeberangi arus. Karena apa yang diajarkan oleh Sang Buddha itu benar-benar bertentangan, benar-benar tidak sama. Contohnya seperti anatta. Konsep anatta yang diajarkan oleh Sang Buddha itu tidak pernah didengarkan, tidak pernah disampaikan oleh siapapun di India waktu itu. Bahkan suatu ketika salah satu dosen kami mau melamar kerja sebagai penulis Encyclopedia of Buddhism.
Sebelum waktu dia melamar datang di kantor itu dites. Tesnya apa? Tesnya itu adakah agama, sistem filsafat yang mengajarkan anatta selain agama Buddha. Sampai sekarang guru saya itu, dosen saya itu tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Sampai sekarang tidak mampu untuk menjawab pertanyaan itu. Nah, ibu, bapak, dan saudara semuanya, anatta ini adalah ajaran yang baru. Anatta ini adalah ajaran yang belum pernah terdengar sebelumnya. Karena umumnya ketika ibu, bapak, dan saudara semuanya masuk dalam agama apapun, yang diajarkan itu adalah apa? Yang diajarkan itu adalah ada sesuatu yang esensial, ada sesuatu yang permanen, kokoh, menjadi pondasi satu. Kalau kita lihat persepsi sekalipun persepsi kita yang tampak sangat kompleks begitu, kalau dipecah satu persatu, intinya juga tidak ada. Semua itu bisa berdiri karena adanya kondisi-kondisi yang tepat. Jika kondisinya tidak tepat, tidak akan muncul. Persis ketika kita melihat benda itu bisa terlihat kalau ada satu mata. Dan matanya ini harus normal. Kalau matanya tidak normal, bendanya tidak akan kelihatan. Tidak hanya mata saja yang perlu mengkondisikan. Benda tersebut harus berada di jarak yang mampu dicapai oleh mata. Cahaya pun harus ada. Kalau di tempat gelap, ibu, bapak, dan saudara semuanya tidak akan bisa melihat. Kalau tidak ada cahaya, ibu, bapak, dan saudara semuanya tidak akan bisa melihat. Oleh karena itu, beberapa binatang yang hidup di dalam gua yang sangat dalam begitu, mereka tidak punya mata. Beberapa binatang yang ada di dalam gua-gua yang dalam begitu, yang gelap gulita, mereka tidak punya mata. Ini karena evolusi yang terjadi, sehingga dalam kondisi semacam itu mata itu tidak dibutuhkan sama sekali. Nah, sekalipun ada benda, ada mata yang normal, tetapi kalau tidak ada perhatian, penglihatan juga tidak akan terjadi. Harus ada perhatian, harus ada mata yang normal, harus ada benda, kemudian benda tersebut harus berada dalam jarak yang mampu dicapai oleh mata tersebut. Ini juga berlaku bagi telinga dengan suara. Makanya seringkali ya, umat-umat kalau lagi meditasi di rumah, itu seringkali begitu mereka tutup mata atau berada di rumah sendiri, waktu sepi begitu, sekalipun di lingkungan sekitar tidak ada orang, dengar suara orang bicara, atau sekalipun di lingkungan sekitar situ tidak ada benda, tidak ada apapun, tapi dia mencium bau. Akhirnya apa? Begitu dengar suara orang bicara begitu, mikirnya, wah ini ada para dewa, ada setan lewat. Ini yang terjadi di kalangan umat Buddha. Padahal yang namanya suara itu juga bisa travel itu melakukan perjalanan di bawah angin.
bebauan, aroma itu juga bisa terbang di bawah angin. Di sekitar kita mungkin tidak ada pohon kenanga, tapi kita mencium bau kenanga. Ini seringkali kalau umat Buddha kemudian dikait-kaitkan dengan para dewa lagi datanglah, ada orang bakar dupa, kemudian bau dupa, wah ini ada dewanya di sini. Padahal yang namanya bebauan itu bisa melakukan perjalanan terbawa angin dalam jarak yang cukup jauh. Kalau ibu bapak dan saudara-saudaranya mempelajari ilmu pertanian, yang namanya tikus itu mampu mencium makanan sejauh 2 km. Makanya kalaupun di sekitaran kita sawahnya itu bersih, tidak ada sarang tikus, tidak ada hutan atau apapun, tiba-tiba tikusnya pada datang. Itu terjadi karena tikus dalam jarak 2 km sanggup untuk mencium aroma padi yang ada di tempat kita. Manusia juga begitu. Ada waktunya bebauan ini terbang di bawah angin. Suara juga begitu. Suara juga ada waktunya dibawa oleh angin sehingga mampu sampai ke telinga kita. Sekalipun kita tidak melihat orangnya, sekalipun kita tidak melihat makhluknya, tapi itu dibawa oleh angin. Karena yang namanya suara dan bebauan ini gelombang kemudian akan menjadi gelombang elektromagnetik, dan itu bisa dibawa dalam jarak yang jauh. Nah, oleh karena itulah ibu bapak dan saudara semuanya, ketika kita tidak hati-hati menyikapi apa yang kita lihat, menyikapi apa yang kita dengar, tidak hati-hati dalam menyikapi apa yang kita cium seperti itu kemudian akan menjadi beban penderitaan dalam diri kita. Seperti ibu bapak dan saudara semuanya ketika mendengar suara yang tidak ada makhluknya, tidak ada orangnya seperti itu, ibu bapak dan saudara semuanya akan ketakutan. Mikir ini hantu, mikir ini ada peta, mikir ada makhluk yang sedang ngobrol di sekitaran kita, sehingga kita bisa mendengarkan suara seperti itu. Penderitaan muncul. Dan itu menjadi penyakitnya masyarakat Indonesia. Hampir semua orang di Asia Tenggara seperti itu. Ketakutan terhadap hantu sekalipun mereka tidak pernah melihat hantu. Masyarakat Sri Lanka tidak seperti itu. Mengapa bisa terjadi? Karena orang Indonesia itu dari televisinya dibuka sampai televisinya ditutup, itu isinya hanya film-film hantu. Sehingga masyarakat pun terhipnotis. Hantu itu menakutkan, hantu itu bisa membunuh, hantu itu bisa menyiksa kita. Padahal juga belum ada berita si A atau si B mati gara-gara dicekik pocong, atau si A atau si B mati gara-gara disedot oleh vampir. Tidak ada ceritanya begitu. Tapi kita ketakutan. Kita semua merasa tidak nyaman ketika kita sudah berpikir ada hantu. Ini menimbulkan penderitaan yang tidak sedikit dalam diri kita, tetapi kita senang sekali untuk menggenggam hal ini. Kita pegang terus konsep semacam ini. Masyarakat Sri Lanka tidak takut. Kuburan itu biasa saja di depan rumah, di samping rumah, di kebun-kebun begitu. Tidak ada masalah buat mereka. Tidak ada yang namanya cerita mereka ketakutan nenek atau keluarga mereka bangkit dari kuburan di depan rumahnya itu, atau bangkit di di kebun kemudian ikut panen kopi atau panen tembakau begitu. Tidak ada ceritanya seperti itu. Masyarakat Sri Lanka punya keyakinan yang cukup kuat bahwa setiap makhluk yang meninggal itu akan terlahir kembali sesuai dengan perbuatan mereka masing-masing.
Dan mereka rajin untuk melakukan patidana orang Sri Lanka. Sehingga mereka itu tidak takut, tidak khawatir dengan yang namanya hantu. Sehingga konsep ini tidak dipegang, konsep ini tidak menimbulkan penderitaan. Tapi kalau ibu bapak dan saudara semuanya tanya masyarakat Indonesia, hampir semuanya itu takut dengan hantu. Khawatir dengan yang namanya hantu. Terobsesi dengan yang namanya hantu. Inilah kita itu dibuat menderita karena persepsi yang kita miliki. Inilah kita dibuat menderita karena persepsi yang terjadi dalam kehidupan kita. Seandainya kita tidak terjebak dalam persepsi semacam itu, terjebak dalam konsep semacam itu, penderitaan tidak akan muncul sama sekali. Saya sudah cerita pergi kemana-mana cari hantu, hantunya tidak pernah mau nemuin saya. Mungkin mereka takut dengan saya, atau mungkin hantunya pada minggir lah, Damasiri ini tidak bisa dilawan. Kemana-mana, sekalipun kadang-kadang saya juga ada rasa takut. Rasa takut itu kadang-kadang muncul dalam diri saya, tapi dimanapun saya mau pergi, saya pergi. Saya datangin. Kalau saya mau tidur di situ, saya tidur di situ. Tidak ada kekhawatiran sedikit pun buat saya. Nanti dicekik atau apa. Ya kadang-kadang ketakutan itu muncul, tapi saya tetap berani. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, tidak hanya konsep-konsep semacam itu yang kemudian menimbulkan penderitaan dalam diri kita. Setiap objek yang ada kaitannya dengan indria kita, dengan panca indria kita, apakah itu bentuk, apakah itu suara, apakah itu bebauan, rasa ataupun sentuhan, semuanya akan menimbulkan penderitaan bagi kita ketika kita tidak mampu menyikapinya dengan baik. Oleh karena itulah Sang Buddha memberikan nasihat berulang kali, baik kepada para biku maupun kepada siapapun. Apapun itu objeknya, sekalipun menimbulkan kenikmatan, sekalipun menimbulkan kenyamanan, sekalipun menimbulkan kebahagiaan, sadarilah bahwa semua itu masih berkondisi. Sadarilah bahwa semua itu masih bisa berubah. Ada bahaya yang dia hadapi ketika kondisi-kondisi itu hilang. Namun ada kebahagiaan, ada kenyamanan, ada kenikmatan yang bisa dinikmati setiap saat, bisa dirasakan setiap waktunya ketika kita mau praktek dengan baik. Inti dari ajaran agama Buddha itu adalah mengajak ibu bapak dan saudara semuanya untuk praktek, memahami proses persepsi itu sendiri. Bagaimana mata kita berproses, kemudian menimbulkan penderitaan ataukah kebahagiaan dalam hidup kita. Bagaimana telinga berproses, kemudian menimbulkan rasa suka dan tidak suka dalam hidup kita. Bagaimana kebauan itu berproses, menimbulkan kenyamanan ataupun ketidaknyamanan dalam hidup kita. Sebenarnya ketika kita praktek, hanya itu saja poinnya. Apakah dia perumah tangga, apakah dia para biku, memakai jubah atau memakai pakaian seperti ibu bapak dan saudara semuanya, tinggal di rumah ataukah tinggal di wihara, yang diamati, yang diperhatikan itu hanyalah 6 landasan indria. Mulai dari mata, telinga, hidung, lidah kita,
kulit kita, dan juga pikiran kita. Hanya itu saja yang diperhatikan, hanya itu saja yang diamati, tidak lebih dari itu. Nah, oleh karena itulah Ibu Bapak dan Saudara semuanya, saya selalu mengatakan bahwa apakah Ibu Bapak dan Saudara semuanya sebagai perumah tangga ataukah sebagai orang yang berjubah tinggal di wihara semacam ini, Ibu Bapak dan Saudara semuanya memiliki kesempatan yang sama. Ibu Bapak dan Saudara semuanya memiliki kesempatan untuk mencapai kedamaian batin yang tertinggi. Karena kedamaian batin itu bisa tercapai ketika Ibu Bapak dan Saudara semuanya mampu memahami proses persepsi yang terjadi dalam 6 indera ini secara baik. Ketika Ibu Bapak dan Saudara semuanya mampu memahami proses persepsi dengan baik, tidak ada rasa suka maupun tidak suka yang muncul. Tidak ada penderitaan maupun kebahagiaan yang akan timbul. Yang timbul adalah kedamaian batin. Ibu Bapak dan Saudara semuanya akan hidup damai karena tidak berkonflik. Ibu Bapak dan Saudara semuanya akan hidup tenang karena Ibu Bapak dan Saudara semuanya tidak menghakimi apapun yang terjadi dalam kehidupan Ibu Bapak dan Saudara semuanya. Ketika Ibu Bapak dan Saudara semuanya mengamati ke dalam, melihat dalam diri sendiri, Ibu Bapak dan Saudara semuanya bisa menerima tanpa komplain, tanpa penghakiman dan penilaian sedikit pun. Kedamaian batin itu hanya bisa dicapai dengan cara itu. Tidak ada cara yang lainnya. Sekalipun Ibu Bapak dan Saudara semuanya mampu duduk dari pagi sampai malam, mampu duduk selama berjam-jam, Ibu Bapak dan Saudara semuanya tidak akan menemukan kedamaian batin kalau Ibu Bapak dan Saudara semuanya masih berkonflik dengan diri sendiri. Kalau memang duduk itu bisa menjamin Ibu Bapak dan Saudara semuanya bisa bahagia, bisa tenang, bisa mencapai kesucian begitu, seharusnya ayam yang sedang ngerami telurnya itu juga bisa damai, bisa menjadi arah, bisa mencapai kesucian. Tapi kenyataannya tidak. Yang menentukan itu adalah pola pikir Ibu Bapak dan Saudara semuanya. Yang menentukan itu adalah bagaimana cara pandang Ibu Bapak dan Saudara semuanya menghadapi 6 landasan indria ini. Ketika 6 landasan indria ini berkontak, melakukan kontak dengan objeknya. Mata dengan bentuk, telinga dengan suara, hidung dengan bebauan, lidah dengan rasa, kulit dengan sentuhan, dan pikiran dengan fenomena pikiran. Dalam agama Buddha yang namanya pengendalian diri, itu bukan berarti Ibu Bapak dan Saudara semuanya stop tanpa kontak sama sekali. Mengendalikan diri dalam pengertian Buddhis itu adalah ketika sekalipun kita kontak, sekalipun kita melihat, di situ kita tidak menghakimi, tidak berkomentar, tidak menilai. Itulah pengendalian diri yang sebenarnya dalam konteks agama Buddha. Tetapi selama Ibu Bapak dan Saudara semuanya masih menghakimi, masih menilai, masih berkomentar, selama itu pula sebenarnya Ibu Bapak dan Saudara semuanya masih belum memiliki pengendalian diri yang sebenarnya. Pengendalian diri yang sebenarnya hanya akan tercapai ketika Ibu Bapak dan Saudara semuanya melihat sekedar melihat, mendengar sekedar mendengar, merasakan sekedar merasakan, dan berpikir sekedar berpikir. Ketika di situ dikatakan mendengar sekedar mendengar, bukan berarti
Kita semuanya tidak boleh mendengar. Pendengaran boleh terjadi, penglihatan boleh terjadi, kemudian merasakan itu boleh terjadi, berpikir itu juga boleh terjadi. Namun kita tidak terobsesi dengan apa yang kita lihat, tidak terobsesi dengan apa yang kita dengar, tidak terobsesi dengan apa yang kita rasakan, dan tidak terobsesi dengan apa yang kita pikirkan. Inilah satu-satunya jalan yang akan membuat ibu bapak dan saudara semuanya mampu mencapai kedamaian batin, mampu mencapai ketenangan dalam hidup, mampu mencapai nilai-nilai kemanusiaan yang luar biasa. Ketika ibu bapak dan saudara semuanya mampu mencapai kondisi semacam itu, disitulah sebenarnya ibu bapak dan saudara semuanya tidak akan terlahir kembali. Disitulah usia tua tidak akan pernah terjadi, sakit tidak akan mungkin muncul, dan kematian mustahil pula akan terjadi. Nah, ibu bapak dan saudara semuanya, kita sebagai umat Buddha telah disodori, telah diwarisi dhamma yang begitu luar biasa, dhamma yang begitu agung, dhamma yang membebaskan kita semuanya. Tetapi kita akan menjadi orang yang bebas atau tidak, semuanya itu tergantung kembali pada ibu bapak dan saudara semuanya. Kalau ibu bapak dan saudara semuanya mau praktek dengan baik, memiliki keyakinan pada prakteknya sendiri, ibu bapak dan saudara semuanya akan bisa terbebaskan. Tetapi kalau ibu bapak dan saudara semuanya sekalipun melihat keagungan, melihat kebesaran, melihat kemuliaan agama Buddha, kalau tidak mau praktek, tetap akan terus mengembara di samsara. Sang Buddha mengatakan bahwa persis seperti seperti laut yang memiliki satu rasa, yaitu rasa asin, demikian pula dhamma ini hanya memiliki satu rasa, yaitu rasa kebebasan, rasa kedamaian batin. Itulah kalau dhamma itu dipraktikkan, itulah kalau dhamma itu direalisasi, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi selama dhamma itu tidak direalisasi, tidak diimplementasikan, tidak dipraktikkan, ibu bapak dan saudara semuanya hanya menjadi penghafal, hanya menjadi pengagum kebesaran agama Buddha, kebesaran ajaran Sang Buddha. Dan Sang Buddha mengatakan, sekalipun seseorang itu mampu menghafalkan seluruh rangkaian ajaran agama Buddha, dia tak ada upahnya seperti sendok yang tak pernah merasakan asinnya sayur kalau dia tidak praktek. Sendok itu meskipun dipakai dari awal, dari mulai baru sampai habis, dia tidak pernah mengerti rasanya asin itu seperti apa, rasanya pedas itu seperti apa, rasanya asam itu seperti apa. Tidak pernah. Demikian pula ibu bapak dan saudara semuanya, sekalipun membaca Tipitaka, mendengarkan ceramah-ceramah, kalau ibu bapak dan saudara semuanya tidak praktek secara langsung, sekalipun ibu bapak dan saudara semuanya hafal Tipitaka, hafal setiap ayat-ayat Dhammapada, hafal setiap ajaran Sang Buddha, ajaran semacam itu tidak akan membawa kedamaian batin, tidak akan membawa pada kebebasan kalau tidak dipraktikkan. Kuncinya hanyalah praktek, mampu mengimplementasikan dan merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang akan menjadi kunci kesuksesan ibu bapak dan saudara semuanya dalam praktek, menjadi kunci keberhasilan ibu bapak dan saudara semuanya dalam mengarungi agama Buddha.
dalam mempelajari apa yang telah disabdakan dan disampaikan oleh Sang Buddha. Sangat disayangkan jika ajaran yang begitu indah telah diwariskan selama ribuan tahun ini diperjuangkan dengan segenap perjuangan yang tidak sedikit. Tidak hanya Sang Buddha saja yang berjuang selama 6 tahun, kemudian membabarkannya selama 45 tahun. Tetapi juga para biku yang terpelajar, para biku yang mempertahankan ajaran agama Buddha itu dengan baik. Ketika dulu di Sri Lanka pada abad ke-1 sebelum Masehi terjadi bencana kelaparan, terjadi kemarau panjang yang begitu luar biasa. Seluruh persediaan makanan di Sri Lanka itu habis. Dan para biku harus berjuang untuk mempertahankan dhamma itu. Ada yang menghafalkan dhamma, menghafalkan ajaran Sang Buddha itu sambil berbaring karena sudah tidak kuat lagi. Ada yang berbagai macam usaha dilakukan agar dhamma itu bisa bertahan. Mereka telah berusaha untuk mempertahankan dhamma itu agar bisa sampai kepada ibu bapak dan saudara semuanya. Sekarang dhamma itu telah sampai. Sekarang dhamma itu ada di hadapan ibu bapak dan saudara semuanya. Sekarang dhamma itu tidak jauh dari hadapan ibu bapak dan saudara semuanya. Mau atau tidak, ibu bapak dan saudara semuanya mempraktikkannya. Mau atau tidak, punya keseriusan atau tidak, punya motivasi atau tidak untuk mempraktikkannya. Itulah ibu bapak dan saudara semuanya yang sekarang menjadi tugas kita semuanya, menjadi tugas kita sebagai umat Buddha. Tidak hanya mempelajari saja, tidak hanya menghafalkan saja, tetapi mempraktikkannya secara langsung, mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga ibu bapak dan saudara semuanya selalu termotivasi untuk praktek, untuk menghargai perjuangan para leluhur kita, menghargai perjuangan orang-orang yang telah bekerja keras, berjuang tidak sedikit untuk menyampaikan kabar gembira ini kepada ibu bapak dan saudara semuanya. Semoga dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha mampu menciptakan kedamaian, kebahagiaan, dan juga kebebasan dari penderitaan bagi ibu bapak dan saudara semuanya. Semoga Sang Tiratana selalu melindungi. Sabbe Satta Bhavantu Sukhitatat.